Hanya 2 negara yang tidak punya tentara. Pertanyaannya, 204 negara bisa mengatur tentaranya tidak nembaki rakyatnya sendiri. Negara lain ngaturnya tergambar dalam struktur kenegaraan. Dalam hal komando operasional, bahasa rakyatnya adalah kewenangan merentah nembak dengan 1 peluru dimanapun itu diatur hanya di tangan kepala negara, di kita. Dan Ramil punya hak perintah untuk nembak, apalagi Pangdam. Dan Puslapur punya hak untuk perintah nembak. Jadi siapapun yang jadi tentara belum tentu akan lebih baik dari yang ada sekarang, karena itu tuntutan sistem. Persoalannya di situ. Nah, kalau kita menghendaki tentara jangan terlibat politik praktis yang ujung-ujungnya uang dan kursi, sehingga di dalamnya tentara terlibat apa yang namanya pembalakan, illegal fishing, penyelundupan BBM, ada caranya. Negara lain mengatur tentara adalah tulang punggung negara. Nah, di sini cuman ucapan, tulang punggung negara, ucapan. Buktinya, Musbida ada tentara. Musbida negara apa tentara? Pemerintah. Pemerintah. Kabinet. Kabinet ada tentara. Kabinet negara atau pemerintah. Jadi orangnya pada tingkat ngomong, belum secara rasional bisa dibuktikan dalam struktur kenegaraan. Ini menjadi penting ke depan untuk sama-sama kita atur. Kalau tidak, maka sampai kapanpun akan begini. Maka kuncinya kita ke depan harus mencari pemimpin yang mampu mengubah ini semua. Karena presiden itu dipilih oleh rakyat, maka kalau nanti presidennya jelek, tidak berkapasitas menghadapi kondisi lingkungan, maka yang salah rakyatnya, karena yang milih rakyat. Tapi persoalannya, yang jadi calon presiden itu semuanya tidak berkapasitas. Dengan mengambil contoh 2004, maka ke depan 2009, ke depan harus kita memfilter, kita berbuat semaksimal mungkin, masih ada waktu, agar yang jadi calon presiden itu adalah orang-orang yang semuanya berkapasitas, sehingga rakyat salah milih sekalipun nantinya adalah orang yang pasti akan bisa menyelesaikan masalah. Untuk itu saya membuat buku ini untuk percontohan bagi siapapun nanti yang akan jadi calon presiden, agar menyusun dulu. Yang pertama adalah solusi untuk menghentikan keterpurukan. Mengapa solusi menghentikan keterpurukan penting sekali? Karena tanpa solusi tidak mungkin keterpurukan ini akan berhenti. Ibarat orang sakit, maka presiden ke depan tahu bahwa negaranya sakit, maka ia harus menyiapkan resep dulu. Resepnya apa? Yang kedua, presiden ke depan, calon presiden ke depan, mutlak ia orang yang mempunyai pola dalam pengelolaan negara itu baru, bukan melanjutkan sistem yang ada. Mengapa ini menjadi penting? Bung Karno hebatnya kayak apa? Tersungkur oleh sistem. Soeharto kuatnya kayak apa? Hari ini kita susah gara-gara Orde Baru. Ini fakta. Jadi bukan masalah orangnya, tapi sistemnya yang harus diganti. Contoh yang paling gampang, kalau kita tidak mau mengubah sistem, satu saja. Di dunia ini, yang punya tambang migas itu berapa negara? Negara lain nggak ribut dengan kenaikan BBM, karena mereka tahu modelnya. Nah, kalau kemudian kita tidak punya modeling di dalam mengelola BBM, sampai kiamat, anak-anak kita yang demo, pemuda-pemuda kita yang demo, ya, kemudian dijadikan dirut Pertamina, ya akan sama. Kecuali kemudian modelnya diubah. Nah, model-model ini adalah turunan dari sistem kenegaraan. Ini sistem kenegaraannya dulu harus diubah, baru nanti membicarakan model turunannya, termasuk yang tadi saya ceritakan bagaimana menghadapi globalisasi. Ini adalah syarat yang kedua. Ia harus punya paradigma baru. Yang ketiga, pemimpin tersebut harus pemimpin yang berani.
termasuk berani berbuat salah untuk menemukan kebenaran karena selama ini terbelenggu oleh mekanisme hukum yang ada. Maka ia harus berani memberantas korupsi. Cirinya adalah kalau tentara harus menyiapkan satu peluru, umumkan kepada rakyat untuk kepalanya sendiri kalau ia korupsi. Kalau orang sipil harus menyiapkan gantungan untuk bunuh diri di halamannya, umumkan kepada rakyat. Kalau tanpa pemimpin yang berani untuk tidak korupsi, ya tanpa ini, sampai kapanpun hanya ngomong tok. Maka ke depan persoalan tertulis menjadi penting agar menteri bisa menjabarkan sesuai dengan bidangnya masing-masing dan rakyat bisa menguji mana yang paling baik yang untuk dipilih. Yang kedua, rakyat punya rujukan untuk menagih kalau nantinya presiden ingkar janji. Selama ini di Indonesia janjinya adalah slogan, itu bukan janji. Di luar negeri, mau di Malaysia, mau di Amerika, mau di Jepang, siapapun yang akan ikut pemilu, baik parlementer maupun presidensial, pertama-tama adalah membuat buku tentang belit-belit, tentang platform selama ia nantinya akan berkuasa. Sehingga rakyatnya mempelajari. Ini menjadi penting untuk kita tiru orang lain. Karena agar ke depan kita tidak memilih kucing dalam karung. Andai terpaksa salah pilih pun, kalau yang tampil sudah menyiapkan solusi, setidaknya itu pasti orang yang siap dengan konsep, bukan seperti sekarang. Barangkali ini yang perlu saya sampaikan. Saya minta Mbak Yustiani untuk menjelaskan lebih lanjut khususnya di bidang ekonomi sesuai dengan pengalamannya. Ini beliau tadi saya katakan pernah membantu Thailand dan juga Malaysia dan juga waktu membangun Shanghai. Silakan.